Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abdul Saputra. Seperti biasa, saya mahasiswa S2 Universitas Negeri Padang. Saya mengambil jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di video kali ini kita masih membahas seputaran pedagogik. Namun untuk kali ini kita lebih memfokuskan tentang konsep pembinaan olahraga secara pedagogik. Pada masa ini sangat penting untuk kedepannya peranan seorang pelatih, kemudian guru pendidikan jasmani maupun orang tua mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan seorang atlet ataupun peserta didik yang sukses. Pelatih atau guru pendidikan jasmani terlebih dahulu memang harus benar-benar mengetahui konsep-konsep dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila salah mendidik ataupun melatih, maka ini akan berakibatkan pada pertumbuhan fisik yang salah. Misalkan nih, ada anak usia 7 sampai 8 tahun. Anak itu dipaksa berlari dengan jarak 100 sampai 200 meter dengan kecepatan yang maksimal. Hal ini akan mengakibatkan pembunuhan karakter pada anak karena pada usia ini kemampuan motorik anak belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita sebagai tenaga pendidik pada saat membina siswa kita harus tahu siswa kita ini di mana porsinya gitu. Jangan kita samakan cara mengajar kita ataupun cara mendidik ataupun cara membina kita, membina peserta didik, membina atlet itu. Jangan kita samakan dari TK, SD, SMP, SMA kita samaratakan. Maka hal itu tidak boleh karena bisa membunuh karakter pada anak tersebut. Contoh misalnya, seharusnya tenaga pendidik ataupun pelatih harusnya mengajar misalnya sesuai porsi itu. Contohnya anak SD pembelajaran tenis misalnya, pembelajaran tenis. Jadi anak ini jangan dulu dikasih raket tenis gitu. Jangan dulu dikasih raket tenis. Dikasih dulu raket yang ringan. Raket ringan. Misalnya raket bulu tangkis. Kan itu kan sama. Jadi ajarkan dasar-dasarnya. Jangan langsung ke intinya gitu. Alatnya juga. Alatnya seperti raket tenis itu modifikasi menjadi yang digunakan itu raket bulu tangkis. Seperti itu. Bolanya menggunakan kok yang plastik atau menggunakan balon. Jadi itu untuk mengembangkan refleks anak tersebut. Seperti itu. Jadi cara melatihnya itu untuk beda umur, beda pula cara mengajarnya. Seperti itu. Untuk secara pedagoginya, pedagogi olahraga dalam latihan, pelatih harus punya kemampuan merencanakan program latihan yang tepat kepada tiap-tiap individu. Tiap atlet adalah berbeda dalam kepribadian, karakteristik fisik, perilaku sosial, dan kapasitas intelektual. Secara spesifik, struktur dari program latihan harus bermakna bagi atlet baik secara objektif maupun subjektif. Melalui pengamatan dan yang paling penting adalah memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan motorik atlet. Seperti yang saya jelaskan tadi.
Latihan fisik yang teratur dan diprogramkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan atlet serta bagi kebugaran jasmaninya. Sebaliknya, apabila dilakukan dengan intensitas terlalu tinggi, waktu dan frekuensi latihan terlalu berlebihan, justru akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan atlet tersebut. Misalnya nih, yang tujuan latihan tahap pemula dari umur 6 sampai 10 tahun. Nah, misalnya yang pertama itu latihan fisik dan teknik multilateral dengan membuka anak pada berbagai keterampilan gerak dan teknik. Yang kedua itu mengembangkan struktur tubuh yang harmonis dan juga sikap tubuh yang benar. Yang ketiga, mengembangkan koordinasi, keseimbangan, kelenturan, dan persepsi berbagai gerak. Yang keempat, mengembangkan daya tahan aerobik tanpa membuka anak pada aktivitas yang menyebabkan tekanan ataupun stres gitu. Yang kelima itu mengembangkan konsentrasi, imajinasi, disiplin, dan kemauan yang kuat untuk menyelesaikan tugas latihan. Yang keenam, tidak banyak mengambil bagian dalam kompetisi dan menghindari tekanan tentang peranan kemenangan. Kompetisi dapat juga menyenangkan. Nah, jadi maksudnya sini anak ikut pertandingan, anak ikut kompetisi. Apabila anak itu kalah, tanamkan dalam dirinya ini kompetisi ini jika kalah ya nggak apa-apa, kalau menang lebih bagus lagi. Nah, jadi tidak ada tekanan dalam diri anak tersebut, tidak ada kekecewaan, tidak ada ketika anak tersebut kalah, tidak ada tidak down anak tersebut. Nah, tetap semangat dia. Nah, jadi yang ketujuh itu volume jam latihan tiap tahun seharusnya di antara 100 sampai 330 untuk beberapa olahraga lebih tinggi. Baiklah, dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa prestasi optimal dalam olahraga merupakan hal yang penting. Langkah strategi untuk pengembangan prestasi olahraga adalah melalui pembinaan anak usia dini. Nah, jadi untuk kita mengembangkan prestasi olahraga itu dimulai dari usia dini gitu. Jangan dari SMP, SMA gitu. Dia harus dari usia dini seperti dari TK gitu kan. Nah, jadi jika pelatihan dalam olahraga sesuai dengan kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak harus tidak dipaksa untuk latihan beban yang berat dengan intensitas tinggi dan repetisi yang banyak. Hal ini akan mengakibatkan pembunuhan karakter. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, jika anak itu dipaksa maka akan terjadi pembunuhan karakter pada anak tersebut atas kemampuan motoriknya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ataupun yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.